Kisah diawali dengan bos Yakuza yang bernama Masashi. Kali ini dia diinterogasi gara-gara salah transaksi bisnis gelap di wilayah gangster Thailand. Tanpa panjang lebar, Masashi minta maaf kepada Pongpet selaku bos dari gangster Thailand dan memberikan seluruh uang transaksi dari bisnis haramnya. Tapi secara diam-diam Masashi malah suka dengan Mbak Berto yang bernama Shin. Lantas diketahui Shin adalah pacar dari Pongpet dan memiliki posisi menjadi rentenir berbunga tinggi di bawah kepemimpinannya. Kemudian Shin dan Masashi pacaran secara diam-diam, mulai dari sering ketemuan bareng hingga main di klub. Tanpa mereka sadari, hal itu dilihat oleh Pongpet dengan mata kepalanya sendiri. Kasihan banget hidupmu bang, malah di PHP-nin. Pada situasi malam, Shin dan Pongpet jalan berduaan yang tujuannya untuk dinner. Tapi secara tiba-tiba Pongpet melihat Masashi dengan anak buahnya. Dan ya, ini yang terjadi. Karena terlanjur sudah ketahuan, ya sudahlah, Shin memilih ikut dengan Masashi ketimbang harus pacaran dengan Pongpet yang bajunya sering bau karpet. Pongpet kemudian ngomong, aku berjanji akan membuat kalian semua wafat jikalau nanti aku melihat kalian semua menikah dan aku tidak dikasih rokok dan udut gratis. Keesokan paginya Shin ngomong kepada Masashi bahwasanya kamu harus balik ke Jepang karena hubungan kita di sini sudah tidak aman lagi. Masashi yang ngerti posisi itu akhirnya mau menuruti perintahnya. Tak lama kemudian Shin hamil dan pindah ke kontrakan baru untuk menjauh dari Pongpet. Namun setelah itu dia melahirkan anak yang bernama Sen. Ternyata dokter mengatakan bahwa Sen mengidap kelainan autisme yang yaitu perkembangan saraf neurologis sejak lahir. Jadi ini bukan seperti flu, bukan infeksi, bukan suatu yang bisa menular. Hari-hari Shin merawat Sen dengan sepenuh hati tanpa adanya sosok Masashi di sampingnya. Tetapi Sen anak yang memiliki gerakan cepat, sampai-sampai lalat pun dia sikat dan berakhir sakit perut. Dokter mengatakan kondisi Sen baik-baik saja, hanya saja perlu perawatan dan perhatian khusus agar hal-hal berbahaya seperti tabung gas, batu besi tidak dikonsumsi olehnya. Masashi kemudian dapat surat dari Shin bahwa anaknya sudah lahir tapi sayangnya mengidap autisme dan harus mendapatkan perawatan khusus. Masashi yang dapat kabar itu hanya bisa diam dan mikir, gimana caranya aku datang untuk melihat anakku. Namun hal itu rupanya diketahui oleh Pongpet yang dapat informasi dari anak buahnya bahwa Masashi dan Shin masih komunikasi lewat surat menyurat. Entah dapat informasi dari siapa, secara tiba-tiba Pongpet datang ke kontrakan Shin. Di sini Shin kaget saat tukang karpet ngapain deketin Shin yang lagi bermain. Pongpet maksudnya. Pongpet malah nunjukin pisau ke hadapannya Shin. Jelas Shin takut kalau anaknya akan diapa-apain. Ternyata Pongpet hanya memotong sedikit saja rambutnya Shin. Di sini Pongpet ngomong kalau kamu masih saja komunikasi sama Masashi, maka anakmu akan aku habisi. Untuk membuktikan ancamannya serius, Pongpet kemudian memotong salah satu jari kakinya Shin. Ini sebagai peringatan bahwa ancamannya bukan main-main dan kamu dilarang bertemu lagi dengan Masashi. Loh kok ngatur? Emangnya Anda siapa? Karena kontrakan sudah diketahui, Shin memutuskan untuk pindah ke kontrakan yang baru. Tapi di sini Bu Kos ngomong bahwa mungkin di sini agak sedikit berisik karena aktivitas tangga. Tetapi saya yakin kamu pasti akan terbiasa. Shin terpesona dengan seni bela diri sejak dia usia muda dan mempelajari seni bela diri tersebut dengan cara meniru gerakan-gerakan yang dilihat olehnya. Jadi berisik yang dimaksud Bu Kos adalah berisik anak latihan Muay Thai kickboxing. Shin kemudian mengakali hal itu dengan cara ngasih kasur kapuk agar kakinya Shin tidak terluka lagi. Suatu hari ketika pulang kerja di restoran cepat saji, Shin melihat seorang anak laki-laki yang bernama Dolimin yang dibully oleh teman-temannya entah karena apa. Merasa iba dengan nasibnya, Shin kemudian langsung membawanya ke kontrakan. Saat sampai di rumah, Shin dan Dul nonton aktor kita semua yaitu Om Tonija, yang tentunya gelutnya tidak perlu dilakukan lagi. Shin juga memiliki refleks yang luar biasa dan mampu menangkap bola yang dilempar ke arahnya tanpa perlu melihatnya. Kini Shin sudah tumbuh dewasa dan Dul bikin acara di pinggir jalan untuk melihat aksi Shin yang gercep dalam menangkap bola tanpa perlu melihatnya. Sambil nunggu Dul, Shin memiliki kebiasaan yaitu suka sekali dengan permen coklat. Tapi setelah semuanya selesai, secara tiba-tiba
Entah siapa yang melakukannya, tapi Dul di sini emosi dan ngata-ngatain siapa lu bodoh lu. Jelas hal itu membuat orangnya keluar dan menantang Dul untuk adu jotos. Di sini Dul ngomong bahwa nggak semua benda bisa kamu tangkap, tapi Sen memiliki trauma dengan lalat karena waktu kecil Sen pernah memakannya. Jelas hal itu membuat Dul ngomong kalau aku teriak lalat maka kamu harus segera menghindarinya. Tapi setelah Dul mencoba lempar pisau, Sin langsung marah dengan hal itu. Di sini Sin marah ke Dul, kenapa kamu seperti itu? Kan itu berbahaya Dul. Lalu Dul beralasan bahwa semua ini dilakukan demi kebaikannya, agar bisa mendapatkan uang untuk biaya berobatan bibi Sin. Yang ternyata Sin sudah lama mengidap kanker dan harus sering melakukan kemoterapi. Jadi atraksi yang kita lihat di awal film tadi adalah sebuah pertunjukan yang untuk menghasilkan cuan sebagai biaya perobatan. Sen bertanya kepada Dul bahwasanya kenapa ibu tidak ikut sama kita. Dul pun menjawab bibi lagi sakit Sen dan harus diobati sama dokter. Kalau mau bibi pulang kita harus bayar biaya perobatannya. Sen pun menjawab kenapa uangnya harus banyak. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Saat di rumah Sen menonton Om Tonija yang sedang gelut dengan Johnny. Namun Dul menemukan daftar debitur buku catatan lama di masa ketika Sin menjadi rentenir berbunga tinggi di bawah pimpinan Pongpet di awal adegan tadi. Sen dan Dul memutuskan untuk menagih hutang tersebut di bos besar pemilik pabrik es balok. Tapi si botak ini malah membuang buku catatan yang diberikan dan bilang bahwasanya aku lebih baik celaka daripada aku harus bayar hutang ke kalian. Ini nih yang disebut SDM rendah, ditagih baik-baik malah ngamuk. Siapa yang ngutang, siapa yang galak, udah botak goblok anjing. Setelah diusir Dul ngomong bahwasanya hutang mereka cukup banyak Sen. Jadi dengan uang itu kita bisa biaya kemoterapi bibi Sin. Mendengar hal itu Sen langsung bangkit dan menemui Pak Botak itu sambil berkata, "Hei Botak, mana utangmu? Jangan berlagak bodoh kamu ya." Tapi malah ini yang terjadi. Oh, jelas sekali ini kesalahan yang sangat-sangat fatal. Awalnya udah niat ditagih secara baik-baik, malah jawabannya seperti ini. Jadi jangan salahkan AA guru gembul kalau nanti kepala Sen ngebul-ngebul. Waktu tidur Sen bermimpi bahwa dirinya jadi petarung hebat yang mengalahkan monster tinggi besar seperti Venator, Cyclops, Pandora Guardian, dan lain sebagainya. Sadar diam saja sama dengan gak dapet apa-apa. Ya sudah, Sen bangkit dan akhirnya balik lagi ke pabrik es balok tersebut. Saat sampai Sen bertanya di mana uangnya, jelas si botak tidak mau memberikannya dan menyuruh anak buahnya untuk mengusirnya. Kesal dengan hal itu, Sen langsung ingat dengan semua jurus Tonija yang dia lihat di film Ong Bak. Jelas hal itu membuat Sen murka kepada mereka semua. Sambil teriak wowo kayak Tarzan di hutan, Sen menghajar mereka semua satu persatu. Beres dengan hal itu, Sen melempar uangnya ke arah Dul yang sedang tidur. Pada pagi harinya, Dul dan Sen kembali lagi untuk menagih hutang ke tempat lain. Kali ini lokasinya berada di gudang penyimpanan barang dalam kardus, seperti tempat packing atau distribusi. Tetapi seperti biasa mereka malah dipermainkan oleh pemilik usaha itu, dan melempar uang itu ke anak buahnya.
dan berkata kalau kamu mau ambil uangmu ya ambil saja, tapi rebut dulu dari anak buahku. Zen yang kesal dengan hal itu kemudian langsung merebut uangnya, dan ya kalian pasti tahu apa selanjutnya yang akan terjadi. Hei, tangan bay! Selesai dengan hal itu, Zen dan Dul kemudian kembali ke rumah sakit. Di sini dokter mengatakan bahwa Jin boleh dibawa pulang asalkan pola makan dan istirahatnya jangan sampai kurang. Setelah Jin pulang dari rumah sakit, di sini entah saya bingung mau ngomong apa karena kok malah jadi film sedih gitu loh. Di sisi yang lain, Pongpet melihat aksi hebatnya Zen di rekaman CCTV. Lantas anggotanya bertanya, apa kira-kira yang direncanakan Zen berikutnya? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Seperti biasa, Dul dan Zen kembali lagi untuk menagih hutang ibunya. Kali ini berlokasi di tempat penjagalan daging babi. Tentu saja di tempat ini banyak sekali lalat yang membuat Zen ketakutan. Dan alhasil Dul mengajak Zen untuk pulang. Tidak menyerah begitu saja, Zen kemudian balik lagi dengan memakai topeng anti lalat supaya dirinya kuat. Tapi sayangnya dirinya masih ketakutan karena suara lalat masih kedengeran. Tapi Dul secara tiba-tiba datang dan menghabisi lalat itu menggunakan raket nyamuk yang habis dia beli dari Shopee. Ngân แค่ 5,000 มึงทำขนาดนี้ เอาตังค์มา เอาไป Pada pagi harinya, Jin kaget karena melihat Zen yang banyak sekali cairan merah di bajunya. Di sisi yang berbeda, Dul datang di RS untuk membeli obat kepada bibi Zen. Tapi setelah itu, Dul dapat titipan permen coklat untuk Zen. Tapi pas ditanya ini dari siapa, suster hanya bisa menjawab saya tidak ingat dengan hal itu. Loh, kok bisa lupa? Saat Dul sampai di rumah, bibi Zen bertanya apa yang sebenarnya kalian lakukan dan kenapa bajunya Zen banyak sekali cairan merah dan kotoran. Dan dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Tapi di tengah interogasi itu, Zen teriak-teriak ketakutan. Lalu pas dicek, di situ ada jempol kaki miliknya Zen yang pernah diambil oleh Pongpet waktu itu. Jelas hal ini adalah ancaman dari Pongpet yang mau mencelakai dirinya. ผมทำไงอ่ะ กูถามว่ามึงไปทำอะไรมา ปุดอ่ะ มีรายชื่อคนอ่ะ กูฝากเซ็นไว้กับมึง ค่ายาก็ไม่พออะยาไม่ก็แพงคนเนี่ยเป็นของน้าไม่ใช่เหรอคือมันจะออน Setelah rame kayak ODGJ, mereka semua langsung diem dan mikir gimana ini dan apa solusinya. Di situ Jin menyuruh Dul untuk hantarkanlah surat yang berlokasi di restoran Nishisan. ถ้าติดต่อได้จะโทรบอกให้นะ ครับรบกวนด้วยนะครับ
Ternyata surat itu adalah pesan buat Masashimi bahwasannya keadaan Shin dalam berbahaya. Pongpet yang tahu akan hal itu kemudian menyuruh anak buahnya untuk kirim saja surat itu ke Masashi. Dengan begitu kita bisa sekalian menghabisi mereka semua. Setelah surat sampai ke Masashi, dirinya langsung siap-siap untuk berangkat ke Thailand. Untuk melindungi Shin, Masashi kemudian mengirimkan satu anak buahnya untuk masuk ke dalam kontrakannya. Tapi anehnya Shin dan Sen sudah pergi secara diam-diam. Tapi situasi makin gawat karena secara tiba-tiba anak buahnya Pongpet yang mayoritas bencong bogingan malah datang secara bergerombolan. Setelah nelpon Pongpet bahwa mereka semua hilang entah kemana dan sambil duduk nonton TV, tiba-tiba kemudian anak buahnya Masashi menelpon bahwa mereka semua hilang entah kemana. Tapi aku yakin mereka masih hidup. Dan aku akan berusaha untuk mencarinya. Setelah HP jatuh, Pongpet kemudian mengambil lalu ngomong, "Ini aku, apakah kamu masih ingat?" Jelas hal itu membuat Masashimi emosi dan banting HP-nya sendiri. Di sini Shin dapat ancaman dari anak buahnya Pongpet. Kalau kamu mau dul selamat, ayo kita ketemuan. Dan aku tidak akan segan-segan lagi untuk menghabisimu. Setelah sampai di rumahnya Pongpet, malah Shin di roasting. Kamu dulu cantik, sekarang malah mengerikan. Di sini Shin hanya menjawab, aku ingin dul kembali, bukan ingin terlihat cantik di hadapanmu. Di sini Pongpet gak terima gara-gara Shin anak buahnya babak belur semua. Dan untuk uang hutang itu harusnya bukan milik Shin lagi. Tapi itu uang milik Pongpet sesuai perjanjian waktu usaha waktu dulu masih jadi anggota gangster Thailand. Tapi di sini Sen bertanya di mana Dul, lantas si bencong menjawab, kamu mau Dul bentar, aku suruh dia datang ke sini. Beres dengan semua itu, Pongpet malah menyeret Shin untuk masuk ke dalam agar bisa memancing Sen supaya menghadapi semua anak buahnya yang dari dalam. Tapi belum selesai sampai di situ. Kini Sen harus melawan petarungnya Pongpet yang memiliki ilmu bela diri capoeira. Tapi anehnya orang ini kalau tarung pasti ada ciri khasnya, yaitu patah-patah. Dan ini seperti penyanyi dangdut Anissa Bahar yang membuat Sen kebingungan, belum bisa baca gerakannya. Tapi lama-lama akhirnya dia tahu polanya. Tanpa bunyi pintu bel rumah, Masashimi tahu-tahu sudah tiba dari lokasi dan membuat dirinya langsung emosi. Sayang sekali Shin harus tertusuk pedang gara-gara berusaha membantu Masashi. Jelas hal itu membuat Masashimi langsung jadi ganja.
Emosi dengan Pongpet gara-gara dirinya malah ibunya yang jadi terluka, Zen langsung ambil gagang pedang samurai dan mulai mengejarnya. Di sini situasi semakin mumet. Shin dibawa ke atas gedung oleh Pongpet. Dul kemudian mengancam akan menembaknya. Tapi secara spontan Pongpet malah membuangnya ke arah Dul. Pongpet mulai ketakutan dan memutuskan untuk loncat ke gedung. Tapi sayangnya Zen tidak akan membiarkan Pongpet alias Pongkepet pergi begitu saja. Anjir. Akhirnya Pongpet wafat gara-gara dijatuhkan sama Zen di lantai 3. Selesai dengan hal itu, Zen kemudian naik ke atas untuk melihat ibunya. Saat sampai di atas, Zen ternyata sudah wafat akibat tusukan yang tidak segera disembuhkan. Lantas Masashi datang untuk menenangkan Zen yang lagi sedih. Kali ini Zen dirawat oleh Masashi hanya seorang diri. Masashi ngomong bahwa setiap kehidupan tidak ada yang sempurna. Tetapi aku sudah mengurangi ketidaksempurnaan itu, dan itu adalah cinta dan kasih sayang yang kudapat. Anjay. Selesai, tamat-tamat. Nah, di sini pasti kalian bertanya, lah terus Dul kemana? Nggak tahu Dul kemana. Soalnya di akhir film itu nggak dijelaskan Dul kira-kira kemana. Ya, paling kalau menurut saya balik lagi ke laptop lah. Dalam arti kan dia awalnya tuh ditemukan kan di pinggir jalan. Ya kemungkinan hidup di pinggir jalan lagi. Karena sudah tidak punya siapa-siapa.